Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Kepala Desa, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama, yang besar tidak dihimbau gelar, yang kecil tidak disebut nama, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka majelis kita malam ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mati itu pasti. Kaya, terkenal, ternama, berpangkat hanyalah sebuah kemungkinan. Mungkin iya, mungkin tidak. Tapi mati itu sebuah kepastian. Kita semua pasti akan mati, cepat atau lambat. Maka janganlah sampai kita karena mengejar kemungkinan kita melupakan yang pasti. Jangan karena kita beria-ia mengejar yang mungkin, akhirnya kita terlupa sesuatu yang pasti. Karena beria-ia nak jadi orang terkenal, lupa merencanakan kematian. Karena beria-ia untuk jadi kaya, lupa merencanakan kematian. Saudaraku, siapa yang hanya merencanakan hidupnya, seringkali matinya sia-sia. Saya ulangi, siapa yang hanya merencanakan hidupnya, nak punya duit banyak, nak punya rumah besar, nak punya pangkat tinggi, nak terkenal, seringkali matinya sia-sia. Ada orang yang hidupnya cuma rumah kantor, rumah kantor, rumah kantor. Tidak bermasyarakat, tidak mau hadir pengajian, tidak sholat berjamaah, tak mau bersilaturahmi, karena merasa dunianya cuma rumah kantor, rumah kantor. Akhirnya dia mati. Ketika dia mati, yang menyolatkannya cuma 30 orang. Kira-kira hidup seperti ini menguntungkan atau rugi, Pak? Lama hidup, ternyata cuma 30 orang yang menyolatkan. Ada lagi demi kekayaan banting tulang siang dan malam. Bekerja. Ketika di hari tuanya dia sakit-sakit. Dulu waktu muda tak sempat beribadah. Ketika tua nak beribadah, badan sudah sakit-sakit. Duit yang dikumpul tak cukup untuk berobat. Bahkan akhirnya berutang sekeliling pinggang. Maka hidup yang seperti ini juga sia-sia. Saudaraku, kita bukanlah manusia yang pertama di dunia ini, sehingga kita harus mencoba-coba. Sebelum kita sudah banyak generasi yang terdahulu. Ada yang pernah ada, kemudian tiada. Ada yang kaya, kemudian mati juga. Ada yang berkuasa seperti Firaun, lalu hilang juga ditelan zaman dan masa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita melihat buah kelapa, memang yang tua selalu di bawah, yang muda agak ke atas, kemudian yang paling kecil ke atas, nanti bunganya di atas. Yang tua walaupun di bawah, belum tentu mati duluan, belum tentu jatuh duluan. Yang muda walaupun di atas, belum tentu jatuh kemudian. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, zaman sekarang ini mana banyak yang mati dulu? Yang tua ke yang muda? Mana yang banyak mati dulu? Yang tua ke yang muda?
Kalau ditanya yang tua dia jawab yang muda, kalau ditanya yang muda dia kata yang tua. Padahal sesungguhnya mati tidak kenal usia. Saudara kita rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kematian itu misteri atau misterius. Tidak ada rumus yang bisa kita gunakan untuk mati. Yang sehat mati, yang sakit mati, yang sibuk mati, yang menganggur mati, yang bekerja juga mati, yang duduk di rumah mati, yang berjalan juga mati. Betul tidak Pak? Sebab Allah menyatakan aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Di mana saja kamu berada, kamu akan didapatkan dan ditemui oleh kematian, walaupun kamu berada di benteng yang kuat. Namun kadang-kadang kita ini tiap hari melihat orang mati, mengantar orang mati. Tapi yang tak sholat tetap juga tak sholat, yang tak puasa tetap juga tak puasa. Kadang-kadang yang tak sholat ini semangat ngantar orang mati Pak. Apalagi kalau di tempat saya pakai motor. Tapi balik dari kuburan tak sholat juga di tempat saya. Kalau sini kan tidak kan? Hah? Tak berbeda maksudnya. Jadi saudara yang dirahmati Allah, padahal Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan kafa bil mauti wa'iza. Cukuplah kematian itu menjadi penasihat bagi kamu. Ya, atuk kita mati, saudara kita mati, teman kita mati, ya, jiran tetangga mati. Kalau semuanya mati, kita juga manusia seperti mereka, kita juga akan mati. Maka rencanakanlah kematianmu. Siapa yang merencanakan matinya, insya Allah hidupnya akan berguna. Tak ada yang sia-sia. Saya sebelum mati khatam Quran minimal 20 kali. Saya sebelum mati minimal sudah pernah bertahajud berkali-kali. Saya sebelum mati minimal saya pernah berwakaf. Saya sebelum mati minimal hafal sebagian dari Quran. Saya sebelum mati minimal saya menyenangkan orang tua. Ini orang-orang yang merencanakan kematiannya. Pak, kira-kira semua orang hidupnya sama enggak Pak? Beda kan? Dalam hidup ada yang susah, ada yang senang, betul? Ada yang ketawa, ada yang menangis, betul? Mati juga begitu. Ada yang matinya susah, ada yang matinya mudah. Betul tidak Pak? Ada yang tak mati-mati walaupun sudah. Saya tak cakap. Kalau dicakap saya tak bantah. Ya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba ingat ya. Dulu waktu pesawat Sukhoi, pesawat komersial diperkenalkan di Indonesia ini, lalu terbanglah untuk satu penerbangan namanya penerbangan untuk suka-suka. Dalam bahasa Inggris disebut joy flight. Maka ikutlah mereka naik sana. Tidak satu orang pun yang naik pesawat ini meyakini dan berpikir bahwa itu adalah hari terakhir dalam hidupnya. Ternyata pesawat itu menabrak gunung Salak di Jawa Barat. Ternyata itu adalah hari terakhir dalam hidup mereka. Maka saudaraku, jangan pernah lupakan mati. Sebab Rasulullah pun bersabda, sallu salatal muwaddi'. Salatlah kamu seperti orang yang mau berpisah. Salatlah kamu seperti orang yang mau mati. Jadi kalau kita sholat isya tadi, jangan bayangkan esok masih ada isya, jangan bayangkan lusa masih ada isya. Tapi tadi adalah subuh kita yang isya kita yang terakhir, kita kerjakan sungguh-sungguh. Sehingga kalau kita bersedekah, yakinilah bisa jadi itu sedekah terakhirmu. Maka berikan yang terbaik.
Kalau kau bercakap, gunakanlah kata-kata yang baik, karena bisa jadi itu kata-kata terakhir yang orang ingat daripadamu. Kalau kau bersilaturahmi, lakukanlah silaturahmi yang baik, karena mungkin itu kesempatan terakhir. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau kita sadar, sebetulnya kalau kita sadar, setiap kali kita tidur malam, sebelum tidur itu, cobalah pikirkan, ada dua kemungkinan lah. Besok pagi siapakah yang membangunkanmu? Di manakah kau berada? Kalau masih keluargamu yang membangunkanmu, kau masih hidup. Tapi kalau malaikat mungkar nakir yang membangunkanmu, kau sudah dikubur. Betul tidak Pak? Kita tak tahu setiap kali kita tidur, apakah besok pagi kita dibangunkan oleh keluarga atau dibangunkan oleh mungkar nakir. Maka kenapa lagi tak sholat? Kenapa berat berpuasa? Kenapa berat pengajian? Kenapa berat untuk kebaikan? Karena bisa jadi besok pagi kita mungkin sudah dibangunkan oleh mungkar di dalam kubur. Saudara yang dirahmati Allah, kenapa kita beria-ia dengan dunia ini? Bapak Ibu, itu yang kita makan itu, sebetulnya yang membedakan daging dengan ubi itu hanya antara mulut dan kerongkongan. Betul tidak Pak? Kalau dah lewat tak ada bedanya, ya kan? Tapi orang demi ini antara mulut dan kerongkongan beria-ia dengan makanan. Ada yang rela mengambil hak orang lain, ada yang rela menyakiti orang lain, ada yang menghalalkan semua cara. Padahal untuk makanan yang enaknya cuma antara mulut dengan kerongkongan. Kalau dah lewat tak ada bedanya. Daging dengan ubi tak ada beda. Betul tidak Pak? Sayur dengan keju sama. Tapi tengoklah orang berjuang hanya untuk mulut dan kerongkongan. Saudara yang dirahmati Allah, mengapa kita nak sombong dalam hidup ini? Sehingga merasa tidak perlu orang lain, tak perlu Allah. Sehingga kita hidup, kita buat yang kita suka. Tak solat-solat, tak puasa-puasa. Ada yang mabuk aja sampai mati, ada yang berjudi aja sampai mati, ada yang berzina saja sampai mati. Bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tidak ingat kata alim ulama, innamal mar'u hadisun ba'dahu. Sesungguhnya seseorang itu tak lebih daripada cerita setelah dia mati. Kalau kita dah mati Pak, kita cuma tinggal cerita. Maka selama hidup, tulislah cerita-cerita yang elok, yang cantik, sehingga nanti anak keturunan kita, keluarga kita tak malu mendengarnya. Siapa tu dah meninggal, dia tu orang masjid, baik, suka berderma, suka tolong orang. Coba anak kita dengar enak dah Pak. Oh ini anak si fulan nih, orangnya ni baik, suka bersedekah, pandai memuliakan tamu, rendah hati, tak pernah menyombong. Coba bayangkan Pak, anak kita ketika mendengarnya suka atau tidak? Tapi coba bilang, kau anak siapa? Anak si fulan. Bapak kau tukang judi, pemabuk, tak pernah sholat. Bulan puasa merokok kemana-mana, kerjanya kawin cerai. Akhir-akhir si anak mendengarnya macam mana Pak? Ini cerita di tempat saya, di sini tak ada. Saya cerita di tempat saya karena pengalaman saya cuma tentang di tempat saya. Coba bayangkan, tuh anak mendengarnya suka atau tidak? Kalau cucu dia suka atau tidak? Tidak. Maka dalam hidup ini buatlah yang baik-baik, karena kita sedang mengarang cerita. Tapi ini banyak tak sadar. Kadang-kadang maghrib Allahu Akbar, dah azan masjid dah. Suami, istri, anak-anak duduk depan rumah ngopi. Macam tak ada yang terjadi. Betul tidak Pak?
Coba bayangkan nanti kalau ada kau anak si Fulan tuh ya, yang rumah dekat situ ya, yang serumah berjamaah tak sholat tuh. Kira-kira si anak dengan si anak Pak. Maka saudara yang dirahmati Allah, rencanakan kematian kita. Saya tidak pernah kagum melihat orang siapapun dia sebelum saya lihat bagaimana matinya. Berapa ramai yang menyolatkannya? Karena kalau hidup ini kita bisa bersandiwara, betul tidak Pak? Supaya orang nampak saya elok, saya pun jaga wibawa, bercakap satu-satu. Tapi di balik tabir saya jadi setan yang durjana. Ini tidak sesuai dengan agama kita. Karena sepandai-pandai buaya menyimpan bangkai. Mana Pak? Tolong sambung. Sepandai-pandai buaya menyimpan bangkai. Sini tak ada pengamat buaya, tak ada yang bisa nyambung. Pengamat apa sih Pak? Penyu? Tupai. Biasanya sepandai-pandai tupai melompat kan jatuh buah. Ya tidak. Sepandai-pandai buaya menyimpan bangkai kan tercium juga. Kan buaya kalau tangkap sesuatu Pak, dia tak langsung makan, betul tidak? Dia simpan dulu. Iya kan? Tak ada pawang buaya ini, tidak ada. Jangan-jangan buaya darat yang banyak dah. Jadi saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini sepandai-pandai kita menutupi kesalahan-kesalahan kita, kalau hanya hidup bersandiwara, suatu hari akan terbuka. Tidak hari ini, esok, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Saya tanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Fir'aun mati di mana? Di mana dia mati Pak? Di Laut Merah. Dengan siapa dia mati? Berserta tentaranya, betul? Anaknya tinggal di istana, istrinya tinggal di istana, betul? Kerabatnya tinggal di istana. Kenapa sampai hari ini tak ada yang mengaku saya ini keturunan Fir'aun dari garis keturunan nomor 30? Kenapa tak ada Pak? Pak? Abu Jahal tuh anaknya tak mati semua, Abu Lahab pun gitu. Kenapa tak ada yang mengaku saya ini keturunan Abu Lahab? Tak ada. Kenapa Pak? Karena mereka semua salah dalam hidupnya, tidak merencanakan kematiannya, sehingga cerita yang ada setelah mereka tiada, cerita yang buruk-buruk belaka. Maka saudaraku, saya ingatkan, kita hidup hanya sekali, hiduplah yang berhati. Coba bayangkan, kau anak simpulannya, ya. Memang aneh waktu bapak dia meninggal dulu, kata orang. Kenapa? Seumur hidup tak pernah sholat berjamaah. Ketika hidup tak pernah sholat jamaah, lalu lalang depan masjid. Kadang-kadang datang ke masjid, tapi buat apa? Buang najis, kencing dan buang kotoran. Sholat tidak. Tapi ketika mati, minta disolatkan di masjid. Patut atau tidak patut? Tidak patut. Patut atau tidak patut? Pak, ketika hidup tak pernah sholat jamaah, tapi kalau mati minta disolatkan berjamaah. Ini mayat yang baik atau tak baik? Ini mayat yang tahu diri atau tak tahu diri? Kenapa tak ada yang jawab? Payah kena jawab. Pertanyaannya mudah. Kenapa tak dijawab? Coba Pak, kalau orang tak pernah datang ke rumah kita, ya, tapi dia selalu lalu lalang depan rumah kita, buat sombong dengan kita, tak dengar kita panggil. Suatu hari dia datang, saya nak datang ke rumah ini, saya nak nginap 1 tahun, boleh tidak? Boleh tidak Pak? Kenapa? Orang ini tak berakhlak, betul tidak?
Ini lewat depan masjid, pulang balik depan masjid, kadang-kadang pakai celana pendek lagi dekat masjid. Yang perempuan tak berjilbab pula. Tahu-tahu mati minta disolatkan di masjid. Kadang-kadang yang lucunya dia tinggal di satu kampung, ketika diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah si fulan bin fulan. Orang tak tahu siapa. Ada makhluk di kampung kita. Rasa tak pernah nampak di masjid. Coba bayangkan Pak. Itu kalau dia mati, kira-kira orang ramai tak menyolatkannya Pak? Maka jangan kagum engkau dengan hidupmu. Di dunia ini, kebanyakan orang baik dengan kita karena ada satu keuntungan yang dicari, betul tidak Pak? Yang kedua, karena ada kemudaratan yang dihindari. Ketiga, apalagi kenapa dia datang dengan kita? Ada manfaat yang dia dapat dari dekat dengan kita yang dia peroleh dari orang lain. Contoh Pak, misalnya saya dekat dengan seorang menteri. Walaupun saya tidak ada kuasa, nanti banyak orang yang baik sama saya. Tapi bukan manfaat dari saya, tapi manfaat dari menteri. Kebanyakannya dunia ini kepentingan. Betul tidak Pak? Coba siapa yang dah pensiun sini Pak? Siapa yang dah pensiun? Angkat tangan sini. Tak ada? Pegawai apa? Tak ada? Atau mantan anggota dewan? Tak ada? Ada? Mana? Ya. Nah sekarang saya tanya, kalau sudah tak punya kewenangan, orang masih datang lagi tak beramai-ramai ke rumah kita? Tidak. Betul tidak? Saya dulu waktu staf ahli wali kota, rumah saya banyak tamu. Tapi rata-rata orang bukan bersilaturahmi, tapi orang datang karena kepentingan. Itulah dunia. Betul tidak Pak? Nah, apa itu hidup yang kita cari? Kalau kita mati, belum tentu dia mengucapkan innalillah. Belum tentu pula dia berdoa untuk kita. Contohlah Pak, sekarang gini aja. Misalnya ada di satu kampung itu, orang yang suka curi ayam, semua ayam orang ayam dia. Tiba-tiba dengan terdengar berita, si fulan pencuri ayam telah mati. Jam 3 tadi. Bapak Ibu dengar berita itu, Bapak Ibu sebut apa? Innalillah atau alhamdulillah? Ya sebutnya apa? Innalillah atau alhamdulillah? Alhamdulillah. Termasuk Pak Kades kita. Pak Kades kita sekarang sedang mengukir cerita. Nanti ceritanya setelah dia tak jadi Pak Kades lagi. Kalau ceritanya bagus ketika dia jadi Kades, tak jadi Kades pun di hati orang masih Kades, orang masih panggil Pak Kades. Betul tidak Pak? Betul tidak? Ya. Tapi kalau tak berhasil, yang dulu di sekelilingnya akan pergi semuanya, dan orang hanya sebut Pak Mantan. Mana tuh Pak Mantan? Pak Mantan, Pak Mantan. Itu dah hormatnya tuh. Di bawah itu sedikit nanti sebut nama. Makanya Allah menyebut dalam surah Al-Mulk, inna ja'alna ma'al al-ardi, ini surah Al-Kahfi, inna ja'alna ma'al al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyukum ahsanu amala. Linabluwahum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya kami ciptakan segalanya di atas dunia ini sebagai perhiasan untuk menguji kamu siapa yang lebih baik amalnya. Pak, kalau saya banyak duit, lalu saya bagi sama bapak-bapak nih satu orang, malam ini siapa yang hadir ceramah saya kasih 100.000. Kira-kira masjid penuh enggak? Dibuat pengumuman? Penuh enggak? Lepas tu nanti balik bawa minyak goreng 3 kilo. Penuh tidak? Penuh.
Kenapa? Karena manusia semuanya sifatnya mengejar untung. Tapi karena terlalu mengejar untung, sering lupa menghitung rugi. Akhirnya kita sering rugi. Kalau duit, semua orang boleh kasih duit selama punya duit. Tapi tak semua orang bisa memberi nasihat. Duit sekali pakai berkurang bahkan habis. Tapi satu nasihat bisa merubah seluruh hidupmu, merubah siapa engkau di mata keluargamu, merubah siapa engkau di mata orang lain, dan yang terpenting bisa merubah siapa engkau di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hari seorang aparat datang kepada saya. Dia bercerita, "Ustaz, hidup ini kalau salah-salah kita Ustaz memang mengecewakan." Bagaimana bisa begitu? Contohnya Ustaz, kita rumah kantor. Kita berbuatlah sungguh-sungguh. Suatu hari kita sakit, yang datang cuma beberapa orang dari teman. Dan kita sakit, kalau kita punya jabatan, di antara mereka banyak yang berdoa, mudah-mudahanlah bapak ini cepat mati biar bisa kami ganti. Belum kita mati, orang sudah bicara tentang pengganti kita. Maka saudaraku, janganlah engkau merasa gembira ketika orang memujimu dengan apa yang kau miliki. Hari ini kan Pak, kalau mobil kita baru, kita pun senang dipuji orang. Padahal sebenarnya orang tidak memuji kita. "Pak, mobilnya baru cantik." Coba sekarang kalau jujur Pak, kalau ada mengatakan, "Pak, mobilnya baru dan cantik," itu yang dipuji siapa Pak? Kita atau mobil kita? Kenapa kita ketawa? Memangnya kita mobil? Sama dengan perempuan, cantiknya jilbab, senyum dia, padahal dia bukan jilbab. Betul tidak Pak? Cantiknya cincin, senang dia, padahal itu hinaan. Seakan-akan dia berkata yang cantiknya cuma cincin, orangnya tidak. Karena cincin kecil aja nampak, orang besar tak nampak. Saudaraku, kalau kita tidak ingat mati, maka hidup kita sering tidak berarti. Sering tidak berarti. Sampai tua, penat-penat, mati dia. Tidak ada orang yang menangis, tidak ada orang yang sedih. Saudaraku, apalagi kehidupan orang sekarang, kalau bukan karena iman dan agama, semuanya kebanyakan basa-basi saja Pak. Teman kuliah, kadang-kadang kita kuliah sampai 4 tahun. Kalau sampai S3 bisa 8 tahun bersama Pak. Baik, kenapa? Saling punya kepentingan. Ketika satu sudah punya jabatan, ini bertemu dengan teman, buat macam tak kenal Pak. Betul tidak? Satu kampung sama-sama merantau, yang satu berhasil, satu tidak. Ketika yang tak berhasil datang, yang berhasil buat tak kenal. Betul tidak Pak? Nah, kenapa kita beria-ia dengan kehidupan dunia? Makanya Luqmanul Hakim berkata, "Ya bunayya, la tarkananna ila dunya, fa inna Allah lam yakhluq syai'an ahwana minha." Wahai anakku, janganlah kau bersandar pada dunia ini. Allah tidak menciptakan sesuatu yang lebih hina daripada dunia ini. Tengoklah Pak, semua kita ini kalau lahir tak ada pakaian. Betul tidak Pak? Tak bawa apa-apa. Ada yang belum lahir bawa duit 10.000? Angkat tangan. Hah? Ada yang belum waktu lahir bawa kacamata? Tak ada. Kita datang ke dunia tak bawa apa-apa, nanti ketika kita mati juga tak bawa apa-apa. Tak ada kain kapan yang ada sakunya Pak, yang ada kocek, tak ada, kantong tak ada. Betul tidak Pak? Lantas kenapa kita beria-ia dengan dunia ini? Sehingga karena mengejar dunia tak sholat, tak pernah berjamaah, tak pernah hadiri pengajian. Betul tidak Pak? Saya di Masjid Mukarrabin semalam, saya katakan begini.
Kadang-kadang kita ini ada satu budaya yang kita lakukan tapi kita tak pikirkan manfaat dan kepentingan. Contoh, kita suka buat kenduri untuk doa selamat dan doa arwah. Betul tidak Pak? Tak ada yang nak jawab, kita ngantuk semua kan? Betul atau tidak? Saya tengah semangat ni, kau tidak balik sekejap lagi. Ya, kita kan sering buat kenduri arwah, betul? Atau doa keselamatan, doa selamat. Tapi pernah tak kita pikirkan siapa yang kita undang nih Pak? Kita pikir tak elok-elok siapa yang kita undang nih? Yang kita undang nih sholat semua kah? Puasa tidak? Kira-kira kalau kita berdoa, di tengah-tengah kita yang berdoa ini ada yang tak sholat, doanya makbul atau tidak? Tak ada yang jawab. Macam payah betul pertanyaan itu. Ya? Saya kasih jawaban. Nabi Musa pernah mengalami kekeringan dan kepanasan. Musim panas. Lalu dia mengajak umatnya berdoa. Nabi Pak memimpin umat berdoa. Setelah lama berdoa, hujan tak turun-turun. Nabi Musa yang terkenal sebagai kalimullah, sebagai Allah dalam Quran, wa kallamallahu Musa taklima, Allah sering berkomunikasi dengan Musa. Maka Nabi Musa setelah lama berdoa tak turun hujan, lalu dia bertanya, ya Allah, mengapa tak turun hujan? Allah menjawab, wahai Musa, di tengah-tengah umatmu ada pendosa. Nabi pemimpinnya Pak, tak makbul. Kenapa? Karena ada pendosa, ahli maksiat, yang tak puasa, berzina, mabuk-mabuk, minum tua dan sebagainya. Ya, tak makbul doanya. Nabi Musa yang terkenal tegas, lalu bicara depan umatnya. Siapa di antara kamu pendosa, ahli maksiat? Keluar. Orang kan takut sama Nabi Musa, karena sekali tinju mati Pak, sebagaimana yang disebut dalam surah Yasin. Karena saking takutnya nih seorang tadi ini, maka dia menangis terseduh-seduh, malu, dan seketika itu dia bertaubat. Tak lama kemudian barulah turun hujan. Jadi sekarang saya tanya Pak, kira-kira kalau kita buat kenduri berapa habis duit? 10.000 cukup Pak? Berapa? 500.000 kita buat. Tujuannya apa? Doa selamat, doa arwah. Lalu yang datanglah 40 orang. Tapi 20 orang tak sholat. Ada yang datang sebelum ke situ bukan dari masjid, yang 20 dari masjid dan rumah, yang 20 lagi dari kedai tua, mabuk-mabuk, dan datang di situ pakai kopiah. Ada yang tak sholat. Kira-kira makbul tak doanya? Makbul atau tidak? Payah betul lah jawab. Nah, maka saudaraku, orang yang tidak sholat itu orang yang lupa tentang kematian. Karena dalam satu hadis dinyatakan, orang yang tak sholat itu kalau dia mati, innahu yamutu dzalilan, dia mati hina. Orang kalau tak sholat, ahli maksiat, banyak dosa, itu kalau matinya hina. Kadang-kadang tergolek-golek, bergelepar-gelepar, tak mati juga. Tersendak-sendak begini, tak mati juga. Kenapa? Banyak dosa. Ada lagi mati seperti yang terjadi di tempat saya, Riau ya, di Dumai. Jadi Riau itu dibagi dua Pak, Riau Kepulauan, Riau Daratan, dulu satu. Ya. Nah, kalau Riau Kepulauan, ibu kotanya Tanjung Pinang, kota-kota besarnya Tanjung Pinang, Batam, Pulau Penyengat dan sebagainya. Kalau Riau Daratan ini ibu kota provinsinya Pekanbaru, dia ada 12 kabupaten, 2 kota, 10 kabupaten. Di antara salah satu kotanya saya di kota Dumai.
Jadi saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, jangan seperti yang terjadi di daerah saya. Tak sholat-sholat, tak puasa-puasa, ya. Pikirannya apa? Di otaknya ini apa? Duit, 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 duit. Mungkin kalau dioperasi kepalanya isinya uang logam semua, Pak. Koin semuanya. Kenapa? Karena pikiran duit, duit, duit. Kalau orang berzikir Allah, 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 dia duit, 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 duit. Ya. Ketika mati, Pak, nih lidah ini sampai ke dada, Pak. Matinya hina. Inilah mati yang tak direncanakan dengan baik. Ada lagi mati badan itu keras, membatu. Biasanya orang kalau mati walaupun stroke, Pak, kalau dia elok, ini mau diluruskan, Pak. Betul tidak, Pak? Ini mata terbelalak, badan keras, dianukan, nolak lagi, dianukan, keras lagi. Seperti burung elang kena air keras. Ada yang badannya menimbulkan bau busuk. Kenapa? Karena hidupnya sia-sia. Allah juga melalui Rasulullah menyebutkan apa? Innahu yamutu atsyan. Orang kalau tak sholat ahli maksiat, dia mati dalam keadaan haus. Haus, dikasih minum muntah. Dia juga mati dalam keadaan lapar yang sangat luar biasa, dikasih makan muntah. Kenapa? Allah tidak takdirkan ada rezekinya lagi, karena rezeki yang selama ini diberi tidak dia gunakan untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, rencanakan mati kita. Orang kalau tak sholat, Pak, macam mana dalam kuburnya? Yadiqu alaihi qabruh. Jadi orang kalau tak sholat dalam kuburnya tanah kuburnya menyempit, Pak. Ngepres dia sampai tulang berulangnya patah-patah. Orang yang tak sholat. Saya harap Bapak tak usah percaya omongan saya. Ibu-ibu tak usah percaya, tapi setelah ini cari kuburan orang yang tak sholat di kampung ini. Agadilah kubur sebelahnya. Cobalah tidur semalam kalau bisa. Ya, buktikan, Pak. Cari kuburan orang yang tidak sholat, gali di sebelahnya. Cobalah tidur. Ini hadis Nabi. Bapak akan dengar jeritan yang membuat Bapak merasa tulang belulang tak bertemu lagi. Ya. Kemudian wa fi qabrihi narun fi jamrah. Dalam kuburnya ada api yang menyala-nyala dengan bara yang tak pernah padam. Gimana tuh, Pak? Disalai terus dengan bara. Jadi kalau yang tak sholat dari sekarang mulai-mulai lah biasa-biasalah pegang bara, belajar. Dan nanti dalam kuburnya ada Syu'ban, ular yang besar yang disebut Aqra, yang akan menelannya, membelitnya, memutar-mutarnya, memuntahkannya. Elok lagi, telan lagi, putar-putar lagi, muntahkan lagi. Berkali-kali sampai kiamat itu datang. Jadi kalau ada yang tak sholat-sholat, ada di sekarang nasihat saya, belajarlah untuk tidur bersama ular sawah. Nah, bawa ular sawah sebelah tidur, nah, latihan. Ya, Pak, ya? Nah, rencanakan kematian kita. Ketika Rasulullah Mi'raj, Rasulullah dibawa ke neraka. Lalu Rasulullah dinampakkan tentang seorang laki-laki yang kerjanya menghantuk-hantukkan kepalanya ke batu yang tajam. Dia hantuk-hantukkannya. Kepalanya begitu. Sampai pecah. Kalau dah pecah elok lagi, hantuk lagi, hantuk lagi. Dah pecah elok lagi, hantuk-hantuk lagi. Rasulullah lalu bertanya kepada Jibril, "Man hadha ya Jibril?" Siapa orang ni wahai Jibril? Jibril menjawab, "Inilah umatmu yang dulu sombong, tak tahu diri, lupa diri, tak ingat mati, tak mau sujud, tak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala." Tak sedap ceramahnya, ya. Tengok banyak yang merenung.
Hah? Serius. Jadi orang kalau tak sholat macam mana? Elok atau tak elok? Sekarang coba masuk tak kaji ni, kita cuba pula. Kalau ada 2 orang pemuda melamar anak gadis ibu-ibu, yang satu kaya, punya uang banyak, berpangkat, tapi tak sholat, tak puasa, mabuk-mabuk, berzina, banyak maksiatnya. Datang dengan mobil mewah, berhenti depan rumah. Yang satu lagi orangnya soleh, bahkan hafal Quran, sarjana, tapi belum dapat pekerjaan. Datang melamar anak gadis ibu, dia cuma punya Vespa tua warisan orang tua. Coba, ibu-ibu jangan abstain ya, jangan tak buat pilihan. Harus jujur, ini masjid, tak boleh bohong. Coba, yang pilih nomor 1 angkat tangan. Ada. Yang pilih nomor 2 angkat tangan. Adalah 2 orang. Yang 3 ini pilihannya apa? Kaya dan soleh, sedap betul. Ini dunia yang selalu tidak sempurna. Coba bapak-bapak pula, pilih yang mana pak? Nomor 1, yang pilih nomor 1 angkat tangan. Pilih yang nomor 2. Tak ada juga. Ada orang. Ini nampaknya jamaah matre ini semuanya. Jadi saudara yang dirahmati Allah SWT, ada sebagian ibu-ibu tuh, cakap pula, Ustaz, tak apalah calon menantu saya ini tak sholat Ustaz, tak puasa tak apa Ustaz. Nanti kalau dah menikah elok dia. Betul kan tuh Pak? Orang biasa tak sholat, kira-kira kalau sudah menikah sholat atau tidak? Mustahil sholat. Kenapa? Karena merubah kebiasaan itu sangat susah dan menyakitkan. Betul tidak? Coba saya tanya, siapa yang perokok sini kadang? Saya tengok tak ada yang merokok sini, bagus ini. Jadi kalau tak ada yang merokok, saya pun bicara tentang rokok. Ya? Kan tak ada yang merokok kan? Tak ada, saya tengok tak? Tak ada. Nanti. Nah, saya bicara sini, nanti saya tak tahu. Karena tak ada yang merokok, saya pun membahas tentang rokok. Ya, kepada mereka yang merokok, cobalah renungkan ya. Saya melihat setiap kali pemberangkatan haji, kloter ini, biasanya dari jamaah haji itu yang merokok, paling banyak jumlah jamaah haji itu paling yang merokok, itu antara 10 sampai 30%. Rata-rata yang pergi haji itu tidak merokok. Cobalah bayangkan saudaraku, ketika perokok nanti dibangkitkan di hari kiamat, kau kenapa tak pergi haji? Kenapa kau kembali kepada Allah dalam keadaan Islam tak sempurna? Kau jumpa tamu saja sendal lain sebelah tak berani. Kenapa jumpa aku Allah yang Maha Kuasa kau berani? Islammu tak sempurna. Lalu si perokok ini mengatakan, macam manalah ya Allah, kami tak ada duit. Lalu Allah tunjukkan, dikumpulkan semua rokok-rokoknya yang membunuh. Ya, coba kita hitung Pak ya. Sebungkus berapa ribu Pak sebungkus? 20.000 ya, katakanlah 20.000. Kalau sehari sebungkus, sebulan 600.000, setahun 7.200.000. 10 tahun 72 juta, 20 tahun 144 juta, 40 tahun berapa Pak? Berapa? 288 juta. Bisa pergi haji tak? Berapa kali haji, berapa kali umrah tuh? 288 kali 88 juta. Berapa kali umrah tuh Pak? Kalau haji 39 juta, 40 juta, berapa kali itu? Haji bisa 4 kali. Tapi rata-rata perokok sampai mati tak naik haji.
Betul tidak Pak? Saya suka bicara tentang ini karena tak ada perokok saya tengok. Jadi tak ada yang tersinggung kan? Tak ada kan? Tak ada saya tengok perokok tak ada. Nah. Kalau ingat mati berhentilah merokok. Kenapa? Coba bayangkan nanti di sebelahmu tukang urut, sebelahmu tukang gali parit, batu lagi tukang bongkar muat, jual bubur, semuanya pergi haji. Yang perokok mati sampai mati. Nah, coba orang kalau biasa main api, seelok-eloknya tempat di hari kiamat nanti tempat yang banyak api. Betul tidak Pak? Orang kalau biasa bermain api, kan ahli dengan api, maka sesuainya tempatnya nanti di hari kiamat diletakkan di tempat yang banyak api. Betul tidak Pak? Sampai saya boleh mengatakan perokok itu kalaupun dia sangat soleh Pak, walaupun tak sedap bukanlah telinga sedikit. Saya tahu aja tak suka ni dengan ceramah ni. Kenapa pula itu yang dibahas Ustaz? Nah. Orang perokok walaupun dia sangat soleh Pak, kalau seandainya dia masuk surga, nanti dia menjadi orang yang tak bahagia di surga. Perokok itu kalau masuk surga tak bahagia. Tahu kenapa Ibu? Tahu kenapa Bu? Karena di surga itu rokok mungkin ada, tapi api tak ada. Tengoklah bapak-bapak di bulan puasa, hari pertama puasa, macam mana Bu? Yang perokok, nampak macam orang bodoh itu benar-benar. Betul tidak? Jadi kalau mereka masuk surga pun gitu, bodoh merenung. Rokok ada, tapi tak ada api. Kalau nak merokok juga, jemputlah api ke neraka. Kalau tak bisa balik, jangan salahkan saya. Jadi saudara yang dirahmati Allah, mari kita rencanakan mati kita. Ya. Kenapa? Karena saya berani bersumpah demi Allah, tidak ada yang lebih dekat kepada kita setelah Allah kecuali kematian. Tak ada yang lebih dekat Pak. Kadang-kadang teman yang bergurau tiba-tiba besok dapat berita ternyata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang tengah berjalan bisa mati, orang tengah makan bisa mati. Maka mati itu yang pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Cobalah tengok Bapak Ibu. Ini setiap hari kalau kita duduk ini, apalagi kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha, itu nampak Pak, orang yang kemarin di sebelah kita ada, hari ini sudah tak ada. Kita juga akan seperti itu. Saudaraku, Utsman bin Affan kalau disebut tentang neraka dia tidak menangis, tapi kalau disebut tentang kematian dia menangis. Maka sahabat pernah bertanya kepada sahabat yang lain namanya Khabbab. Mereka pun berkata, ya Khabbab, akhbirna an syiddatil mauti wa hawli. Beritahu kami tentang dahsyatnya kematian dan sakitnya kematian. Apa kata Khabbab? Mati itu seperti memasukkan kayu berduri secara paksa ke dalam kerongkongan, lalu mencabutnya secara paksa. Terlukalah yang terluka, tercabiklah yang tercabik. Itulah kematian. Nabi pernah memasukkan tangannya ke air lalu diangkat. Lalu dia katakan, inna lil mauti lasakarat. Sesungguhnya mati itu menyakitkan. Aku Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini hanya sebuah hitungan-hitungan saja. Bapak Ibu rahmati Allah, mari kita berhitung-hitung dulu. Allah menyebut dalam surah Sajadah, wa inna yawman 'inda rabbika kalfi sanatin mimma ta'udun.
Sesungguhnya sehari dalam hitungan Tuhanmu di hari kiamat sama dengan 1000 tahun dalam hitungan duniamu. Sehari di akhirat 1000 tahun di dunia. Maka kalau orang dimasukkan ke dalam neraka 10 hari, 10 kali 1000 sama dengan 10.000 tahun. Jadi sehari di akhirat 1000 tahun di dunia. Berarti umur kita tak sampai sehari di akhirat, Pak. Di dunia ini paling umur orang paling lama 100. Sehari sama dengan 1000. Jadi umur kita di dunia ini berapa dalam hitungan Allah? Ternyata dalam hitungan Allah umur kita ini hanya beberapa jam saja. Sehari sama dengan 1000. Kalau sehari 24 jam, maka 1000 dibagi 24 jam, maka 1 jam sama dengan 41 tahun. Jadi kalau kita hidup 60 tahun, dalam hitungan akhirat cuma 1,5 jam. Hebat tak, Pak? Hebat tak, Pak? Siapa yang umurnya 40 ada angkat tangan? Ada? Berarti dia tinggal setengah jam lagi loh. Yang umur 60 tahun tinggal berapa menit lagi. Jadi kenapa nak beria-ia? Betul tidak, Pak? Kadang-kadang sudah tua itu pula kadang-kadang buang tebiat. Pernah nampak orang tua buang tebiat tak? Hah? Sudah tua-tua, mentang-mentang ada dengar apa? Musik berdentum-berdentang. Waktu yang duduk nih, langsung dia berdiri nak tegak. Karena dengar musiknya sedang asyik. Dia pun nak bangkit dari kursi. Ketika bangkit dari kursi, kerak. Dah tua tadi. Jadi saudaraku jangan seperti itu. Bapak Ibu saya tanya, orang kalau tua bungkuknya kemana? Ke belakang atau ke depan? Ada tak yang bungkuk? Mati. Jadi orang dah tua tu bungkuk ke depan, disuruh tengok tanah supaya ingat-ingat mati. Jangan banyak angan-angan. Kadang-kadang kita ini banyak angan-angan. Betul tidak? Akhirnya lupa kenyataan. Saya kira begitu saja. Sesuai dengan rekaman saya siaran langsung ini sudah 1 jam lebih. Maka kita pun cukupkan sampai di sini. Ikan sepat, ikan gabus, jangan pula ikan lele. Makin cepat makin bagus. Jangan pula bertele-tele. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan.